Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana mengembangkan minat dan bakat kita. Banyak di antara kita suka bisa dibilang merasa salah dalam mengambil karir, merasa salah dalam mengambil tindakan, merasa salah dalam mengambil jurusan ketika kuliah gitu ya. Banyak di antara kita merasa ini bukan kita gitu kan. Banyak di antara kita kan sebetulnya kita pinginnya ke psikolog, kita pinginnya ke art gitu kan, ke seni gitu kan. Atau misalnya kita pinginnya ada beberapa yang pingin jadi ya semacam inilah gitu ya, karya sastra, tapi orang tua tidak mengizinkan ke sana, tidak mendorong ke sana. Dan kita merasa salah dalam mengambil tindakan, salah dalam ini, tapi dalam hal ini kita dihadapkan pada pilihan mengambil tindakan sendiri atau kita coba mengikuti keinginan orang tua. Nah, dalam hal ini kita butuh kesadaran dan kebijaksanaan bahwa kita memang wajib mengikuti keinginan orang tua tentunya yang baik-baiknya, tapi juga dalam hal lain kita juga perlu untuk memaksimalkan potensi dan bakat kita seperti apa. Nah, buat teman-teman yang merasa saya ini bukan di kesehatan, harusnya saya pinginnya di art, di sekarang mungkin senangnya di teknologi gitu kan, di apa ya, menggambar atau apa hal-hal yang lainnya yang memang berbau kekinian lah. Sementara orang tua kita kan berpikirnya simpel ya, kuliah yang mudah dapat kerja, kemudian juga ya melanjutkan hidup seperti ininya dan bisa menghidupi diri sendiri, mandiri. Kata kuncinya sebetulnya kan mandiri. Kemudian banyak kita justru mungkin kurang bisa menerjemahkan arti dari kesuksesan. Sukses itu bukan banyak harta, sukses itu bukan banyak mobil, bukan banyak uang. Sebetulnya sukses itu ketika kita mampu menjadi diri sendiri. Dan ketika kita mampu menjadi diri sendiri, mampu membuat orang tua kita tenang dengan pilihan kita. Banyak di antara kita tetap kan, misalnya kita sudah menuruti kata orang tua, kemudian ya katakanlah sesuai ekspektasi dan harapan, tapi toh orang tua masih tetap khawatir, orang tua masih tetap ngatur-ngatur. Sebetulnya kalau kita coba pahami, coba kita introspeksi diri, orang tua khawatir itu ada alasannya, nggak mungkin nggak ada alasan. Jadi saya coba analogikan sebuah cara komunikasi ketika orang tua menanyakan anaknya ketika gini, mana Asep misalnya, mana Asep? Satu. Cara yang kedua, oh ada Asep, beda kan? Ketika bilang, oh ada Asep, ada ketenangan, ada kebanggaan. Ketika bilang, mana Asep, ada kekhawatiran. Mana dengan oh, itu intonasi yang sebetulnya kecil sekali, tapi luar biasa efeknya gitu kan. Nah, kita kadang merasa tidak menjadi diri sendiri, padahal kalau kita coba introspeksi diri, banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita temukan. Misalnya, oh saya bakatnya di seni, terus kemudian harus ke jurusan seni. Nggak seperti itu. Kenapa? Kita tahulah sekarang orang-orang sukses macam misalnya Tompi, seorang dokter. Itu kan dia senangnya di musik. Senangnya sekarang, bahkan yang membuat beliau terkenal itu sekarang kan jadi penyanyi, bukan jadi dokternya. Tapi dokternya jalan sekarang sampai jadi spesialis kecantikan, spesialis kulit dan kecantikan, dan nyanyi juga tetap jalan. Dalam artian berdampingan. Banyak di antara kita
terlalu arogan pada diri kita bahwa ketika kita ingin gini harus gini. Enggak. Justru ketika ada kolaborasi antara bakat kita dengan pengalaman, dengan pengetahuan, dengan pergaulan akan melahirkan sesuatu yang baru. Katakanlah gini, seperti kita bergaul. Ada bidan tapi jago gambar, ada bidan tapi jago desain, ada perawat yang touchingnya lebih ini. Karena kenapa? Orang-orang yang katakanlah ahli hukum misalnya, sekarang ada hukum kesehatan. Kenapa? Jadi pemahamannya akan lebih dalam karena dia memahami di dunia kesehatan misalnya. Jadi sekarang nggak bisa, zamannya bukan zamannya lagi yang sukses sendirian. Kita harus kolaboratif. Nah, dalam konteks kolaboratif ini, ilmu juga harus semacam perpaduan. Jadi yang sekarang bisa kita lakukan adalah sebetulnya mengkombinasikan antara ilmu dan pengalaman yang kita dapat dengan bakat dan kemampuan, minat dan bakat dan kemampuan yang kita miliki, yang kita taruhlah yang bawaan lahir lah gitu, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih mengembangkan minat dan bakat yang sudah kita miliki? Setidaknya ada yang kita bisa sharingkan pada video kali ini adalah cara mengembangkan minat dan bakat ini. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari atau kita maksimalkan untuk supaya minat dan bakat kita terasama. Itu adanya stimulasi atau rangsangan atau dorongan. Saya pernah bicara di beberapa kesempatan sebelum ini bahwa kadang kita harus terjatuh dulu untuk belajar caranya bangkit dan lebih baik lagi. Kalau dianalogikan, saya senang dengan orang-orang yang punya masa lalu patah hati, dikucilkan, dicampakkan, dihina gitu kan. Rata-rata orang-orang seperti itu dia menyikapinya dengan positif dan lebih baik, bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia mampu membuktikan menjadi orang yang sukses dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, dalam minat bakat ini stimulasi penting untuk membuat kemampuan kita, bakat kita keluar. Nah, faktor stimulasi ini atau bakat dan minat ini bisa internal ataupun eksternal. Internal itu ya keinginan untuk berubah, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru, keinginan untuk mempunyai pencapaian. Atau eksternal gitu kan. Eksternal itu ya tadi bisa dikatakan ya dorongan dari orang luar, tekanan dari orang luar, ekspektasi dari orang luar, harapan, tuntutan dari orang luar yang kamu harus melakukan ini gitu kan. Sehingga kita mau nggak mau harus melakukan itu. Banyak di antara misalnya gini, kita punya bakat menggambar atau desain, atau misalnya kita senang dalam hal teknologi, kita bisa buat video, kita punya dalam background art. Kemudian ada tugas kuliah yang mengharuskan kita membuat video yang kreatif atau gambar yang kreatif, foto-foto yang kreatif, kemudian didesain sebagus mungkin. Kemudian waktu yang terbatas, kemudian juga teman-teman yang mendorong kita untuk melakukannya, mau nggak mau tuh potensi itu akan keluar, kemampuan itu akan keluar, sehingga kita baru sadar, oh ternyata aku bisa di sini. Nah, penting kita untuk memposisikan diri dalam hal-hal ya the power of kepepet misalnya, sering saya katakan seperti itu, dimana kita mendapat tekanan untuk potensi kita agar keluar. Caranya gimana sih agar kita dapat tekanan yang semestinya? Ya kita harus banyak gaul, banyak interaksi gitu kan. Jangan meremehkan sesuatu. Misalnya sering saya ngasih penugasan pada teman-teman mahasiswa, harus gini. Sebetulnya itu kan untuk menggali potensi masing-masing. Ada yang mungkin buat karyanya asal-asalan, asal jadi, asal ada gitu. Itu dapat kelihatan dari hasil karyanya. Sementara yang misalnya
dilakukan atau dibuat dengan ya penuh dedikasi, serius. Kemudian penugasan itu sebetulnya adalah tekanan untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu kan. Stimulan yang utama ialah kesadaran yang akan potensi diri belajar terus belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita. Nah, ketika kita menemukan jati diri dalam hal ini minat dan bakat, oh gue bisanya ini nih, gue mampunya ini, pelajari terus dong. Kalau bisa belajar pada orang yang sudah bisa melakukannya, belajar pada orang yang sudah dapat prestasi mungkin gitu kan, ikut kursus pelatihan atau apa. Jadi jangan ya cari ilmu itu sepanjang hayat, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kunci utama dalam stimulasi ini, jangan baperan. Jangan selalu melihat kepada kelemahan kita, karena waktu kita akan terbuang sehingga bakat pun ikut terpendam dan jadi melempem. Nah, kelemahan kita terlalu sibuk ngurusin orang yang sebetulnya nggak ngurusin kita. Ya, kita terlalu baper dengan haters, yang dengan kritikan, dengan cibiran orang. Padahal yang menjalani hidup kita ya kita, bukan orang lain. Kalaupun ada kritikan, itu jadikan vitamin, jadikan sebuah koreksi buat kita untuk jadi lebih baik gitu kan. Kita terjebak dengan pendapat orang, kita terjebak dengan opini orang, kita terjebak dengan urusan untuk ngurusin urusan orang, padahal urusan kita kan belum tentu diurusin sama orang kan gitu. Kita makan apakah minta sama orang lain kan enggak. Nah, penting untuk kita posisikan pada kondisi-kondisi untuk mendorong kita agar potensi kita keluar. Ya, jangan sikapi kalau misalnya dosen ngasih tugas atau orang tua memberi ini, itu sebetulnya membuat kita mencari jati diri atau potensi diri kita. Yang kedua, dalam hal agar kita mampu menggali minat dan bakat kita atau mengembangkan minat dan bakat kita adalah be kreatif. Berusaha untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Kreativitas akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat. Menumbuh kembangkan minat sehingga kita bisa mengembangkannya agar bermanfaat untuk hidup kita. Jadi, usia-usia kita produktif nih 18 sampai usia 35 itu sangat produktif. Jangan menjadi kaum mager. Jangan menjadi kaum rebahan. Kenapa? Itu potensi. Ya, tubuh kita lagi tumbuh kembang, otaknya lagi terus berevolusi dalam hal itu terus gitu kan. Si sel otak itu kan terus bekerja berganti. Nah, usia emas itu 18 sampai 35 itu jangan disia-siakan dengan hanya mager, hanya jadi kaum rebahan yang diem aja. Kalau ada teman misalnya ngajak touring, why not? Kalau kita punya motornya, ajak jalan-jalan. Jadi jadikan hari libur itu menjadi hari inspirasi, mencari inspirasi, mencari ide baru, mencari teman baru, koneksi baru. Nggak akan ada orang yang putus cinta gitu ya terlalu berlebihan menyikapinya. Kenapa? Karena dia banyak kenalan, banyak pengalaman, jadi sehingga akan cepat terlupakan, akan teralihkan fokusnya. Banyak di antara kita yang terlalu baper, terlalu lama move on. Kenapa? Karena kita terjebak dalam situasi itu terus-menerus sehingga malas ngapa-ngapain, malas untuk berinteraksi, mencari ide baru, pengalaman baru gitu kan. Jadi pastikan tiap pekan itu kita menemukan sesuatu yang baru, mengalami sesuatu yang baru. Misalnya hari ini ikut lomba sepeda atau jalan-jalan pakai sepeda, minggu depan lari, minggu depannya touring pakai motor, minggu depannya lagi nginep di temennya pindah-pindah segala macam. Pokoknya tiap minggu kita usahakan dapat pengalaman baru, maka kreativitas itu akan muncul. Jadi pemimpi dengan pemimpin katanya hanya satu bedanya. Pemimpi itu dia punya cita-cita tapi tidak dieksekusi, tidur dan menjadi kaum rebahan, menghayal dan ngalamun. Tapi pemimpin
Dia punya impian besar dan dia do it, lakukan. Bedanya cuma N doang, pemimpi dan pemimpin. Tapi luar biasa bedanya. Jadi sarannya untuk mengembangkan minat dan bakat ini, usahakan minimal banget seminggu sekali pindah-pindah. Minggu ini tadi kita main bola, atau touring pakai motor, terus minggu depan jalan-jalan pakai sepeda, minggu depannya lagi ke kebun binatang, pokoknya tiap minggu itu ada diisi penuh dengan acara. Kalau ada teman ngajak jalan, hayu aja. Kenapa? Untuk kita membuat otak kita diisi dengan banyak pengalaman, dengan banyak ilmu, interaksi, ya saudara, teman, kenalan juga pasti nambah dan banyak. Kemudian yang ketiga adalah jujur dan tulus. Jujurlah pada diri sendiri. Kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati. Sebetulnya belum diminati, bukan tidak diminati. Kita bakatnya nyanyi, tapi aku malu gitu. Suaranya bagus, tapi nggak bisa gitu. Kitanya terlalu malu, terlalu terlalu risih gitu kan. Sehingga bakat kita nggak keluar, nggak muncul gitu kan. Jadi yang menghalangi bakat itu adalah keinginan, kemauan kita, dan kita nggak jujur pada diri bahwa kita itu bagus suaranya kalau misalnya nyanyi gitu ya misalnya. Ketulusan mensyukuri bakat dapat menumbuhkan minat meskipun perlu proses dan waktu. Makanya tadi perlu interaksi. Jadi kita harus jujur, oh gue ini senangnya ini loh, gue ini senangnya ngelukis loh, gue itu senangnya cerita loh gitu kan. Gue itu senangnya art gitu kan. Gue senangnya itu di teknik informatika. Why not? Kenapa enggak? Banyak orang-orang yang basicnya apa, kerjaannya apa, dan bakatnya, dan dia bisa dari situ, bisa hidup dari situ ya. Jadi buat teman-teman harusnya jujur pada diri ketika gue seneng nih, asah, lakukan. Kemudian kembangkan. Nah, bakat alami itu akan tetap ada. Jadi kita semua punya bakat masing-masing. Jadi Allah itu, Tuhan itu menciptakan kita, kalau kata Pidi Baik itu menyelundupkan kita dari surga ke dunia lewat orang tua yang berbahagia gitu kan. Dan dibekali dengan bakat, ya bakat komunikasi, bakat seni, bakat ya ada matematik, semua punya bakat, nggak ada yang nggak punya bakat. Banyak di antara kita terjebak dengan malu. Nah, misalnya kita semua bisa nulis, tetapi yang berbakat bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik daripada yang lainnya. Nah, seperti misalnya kita bahas tadi, saya bicara tentang Pidi Baik, penulis. Dia, kalau saya sempat baca biografinya sebentar, itu sempat jadi dosen, kemudian ya dekan gitu kan. Akhirnya tapi mungkin dia sudah jujur pada diri sendiri dan tulus pada diri sendiri, ya jadi penulis sekarang gitu kan. Dan filmnya Dilan 1 dan 2 meledak di pasaran, dan itu kalau saya nebak sih bisa menghidupi dirinya sendiri gitu kan, dan keluarganya bahkan mungkin akan lebih besar dibanding dengan hanya jadi dosen biasa atau pekerjaan biasa kan itu. Karena dia jujur pada kemampuan dirinya sendiri, kemudian tulus untuk melakukan. Bakat itu mengundang kerinduan untuk melakukannya kembali. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita rindu melakukannya itu lagi. Kita senangnya misalnya memotoran lah, touring, itu menghasilkan banget. Sekarang banyak yang kerjanya touring aja ya gitu ya. Tapi ternyata dia punya bengkel, kenalan, kemudian juga dia punya bengkel custom dan lain halnya, dan itu bahkan bisa menghidupi keluarga besarnya jauh lebih dibanding teman-teman yang memutuskan untuk diem dan dia tidak mau mengembangkan bakat dan minatnya gitu. Jadi apa yang kita alami sekarang, syukuri bahwa itu bagian dari proses pembelajaran, pengetahuan, pengalaman untuk mencari jati diri kita. Minat dan bakat kita apa sih? Even jadi bidan, perawat, RO, Kesmas, nggak ada jaminan kita jadi tenaga kesehatan.
Mungkin jadi dosen, mungkin jadi konsultan kesehatan, mungkin jadi pembicara di berbagai seminar gitu kan. Kayak sekarang yang sempat yang lagi viral banyak tenaga kesehatan. Nah, yang sebetulnya dia tidak praktek jadi dokternya, tapi menjadi juru bicara, menjadi influencer gitu kan, atau dia punya bengkel, punya kafe, punya apa yang tidak berkaitan sama sekali dengan dunia profesinya misalnya. Dan itu justru membantu karena sebuah keunikan, hebat ya, perawat tapi, bidan tapi, kesmas tapi. Banyak sekarang testimoni-testimoni ya tenaga kesehatan yang mampu menjadi dirinya sendiri dan beruntunglah katanya ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai. Jadi belajar mencintai jauh lebih sulit dibanding melakukan apa yang kita cintai. Jadi ketika misalnya kita sekarang menemukan yang kita cintai apapun itu, let's do it. Jangan sampai kita dipaksa untuk mencintai. Meskipun ya sama-sama butuh proses seperti itu. Dan barangkali itu saja buat teman-teman untuk mengembangkan minat dan bakat ini. Kata kuncinya sebetulnya adalah keep moving, terus bergerak. Jangan sampai kita diem, jadi baper, jadi kaum mager, jadi kaum rebahan kan gitu. Terus selalu kreatif tadi, keep moving, terus bergerak. Kemudian jangan hiraukan opini orang. Fokus pada diri kita saja, jujur dan tulus pada kemampuan kita juga. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.